إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كتب سلفية يدرسوا منهج السلف. Makanya antum tuh harus paham gitu video itu. Itu kan memang anak-anak Wahabi Salafi saja yang seperti itu. Kenapa saya tidak katakan itu Syiah? Kenapa tidak saya katakan itu Khawarij, itu Mu'tazilah, itu Qadariyah Jabariyah, atau itu liberal, itu sekuler? Enggak. Saya bilang ya itu fahamnya Wahabi Salafi memang begitu. Nggak bisa dipungkiri, kita nggak ngomong bohong gitu, bahwa memang anak-anak Wahabi Salafi memang menyesatkan orang-orang yang melakukan yasinan, terus malam 1 Muharram, berzanji, maulidan, termasuk dengan mengirim doa kepada orang-orang yang udah meninggal, mengirim Al-Fatihah kepada orang-orang yang udah meninggal, kan mereka sesatkan itu. Mereka katakan, makanya antum harus paham Wahabi Salafi gitu, agar tidak, ya anak cucu kita lah tidak terjerembab dalam pemahaman ini gitu kan. Karena anak-anak Wahabi Salafi kan kaidah yang mereka pakai kan, kalau tidak dilakukan oleh Nabi maka sesat, bid'ah. Itu kan kaidah yang salah. Kalau memang benar kaidahnya seperti itu, kita sekarang balik lagi, bagaimana dengan sahabat Nabi, siapa ya, Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhu. Apa yang beliau lakukan? Beliau selalu menjaga wudunya, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa, wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan sehingga terompahmu saja sudah terdengar di surga? Apa jawaban Bilal bin Abi Rabah? Beliau mengatakan bahwa beliau selalu menjaga wudu, tajdidul wudu, selalu menjaga wudu setiap saat. Lah, apakah ini dilakukan oleh Nabi? Tentu tidak. Maka kenapa Nabi bertanya? Nabi tidak pernah melakukan itu. Lalu sekarang kalau Nabi tidak melakukan itu, pakai kaidah yang itu, berarti Bilal sesat dong. Begitu. Bid'ah do yang dilakukan oleh Bilal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka anak-anak Wahabi Salafi ini kaidahnya salah dia pakai. Kalau dia mengatakan kalau tidak dilakukan oleh Nabi maka sesat, bid'ah. Itu kan kaidah yang mereka pakai. Padahal kaidah yang benar adalah melaksanakan ibadah apapun tanpa dalil, maka itu sesat. Dan yang menyesatkan itu siapa? Tentu yang berkapasitas dalam hal ini, MUI tentunya, Majelis Ulama Indonesia. Tidak sembarangan main sesat-sesatin orang gitu kan, apalagi sesama Islam, sesama Muslim gitu. Maka anak-anak Wahabi Salafi kan begitu, main sesat aja. Kalau sudah kita disesatin, maka kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Neraka tempat kita semua. Nauzubillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itulah tadi cuplikan video salah seorang emak-emak yang ingin melegalkan amalan-amalan bid'ah dengan berdalilkan sahabat Bilal melakukan amalan bid'ah yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia sampaikan ini adalah merupakan sebuah kekeliruan yang sangat besar dan fatal. Sebab pendalilan yang dia sebutkan ini adalah merupakan pendalilan yang menegaskan kepada kita semuanya tentang keutamaan menjaga wudu, kemudian setelah melaksanakan wudu, melakukan solat 2 rakaat. Ini yang dilakukan oleh sahabat Bilal ibnu Abi Rabah radhiyallahu taala anhu. Dan hal ini jamaah rahmatullah, hadisnya sangat sahih, di mana diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bilal 'inda salatil ghadati. Jadi suatu ketika Nabi SAW berkata kepada sahabat Bilal ketika selesai melaksanakan sholat subuh. Jadi di antara nama sholat subuh adalah sholatul ghada. Maka Nabi SAW berkata kepada Bilal, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu indaka fil Islam manfa'atan. Ya wahai Bilal, sampaikan kepadaku sebuah amalan yang telah engkau lakukan di dalam Islam
Dan itu sangat bermanfaat untukmu. Coba lihat zaman rahmatullah di dalam hadits ini Nabi SAW mengatakan bi'arja. Yang disebutkan oleh para ulama, Nabi SAW menggunakan arja ini dari kata roja. Artinya apa? Amalan apa yang telah engkau lakukan di dalam agama Islam ini yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Sehingga dalam lafaz ini saja kata arja ini, walaupun dalam riwayat yang lainnya tidak menggunakan kalimat arja, menunjukkan bahwasanya amalan tersebut adalah amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terbantahkan kalau Bilal itu melakukan sebuah amalan yang baru, amalan bid'ah, untuk melegalkan amalan-amalan bid'ah yang disebutkan tadi emak-emak ini, ibu-ibu ini. Taib, zaman rahmatullah. Jadi sudah terbantahkan dengan kalimat arja, tafdiliyatul amal. Jadi kalimat ini biarja amalin amiltahu, itu menunjukkan bahwasanya kalimat arja ini amalan apa yang ada di dalam Islam ini yang sangat dianjurkan yang telah engkau lakukan. Dan datang lagi indaka fil Islam. Subhanallah, Masya Allah. Jadi kalimat biarja amalin amiltahu indaka fil Islam manfaatan, ini sudah kata fil Islam menunjukkan bahwasanya amalan ini ada yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sudah kalimat ini terbantahkan bahwasanya amalan yang dilakukan oleh Bilal ibn Abi Rabah adalah tentunya amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu telah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inni sami'tu al-laila khasafana 'alaika baina yaday fil jannah. Karena sesungguhnya saya telah mendengar tadi malam, yang ketika saya bermimpi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terompah atau suara sendalmu sudah terdengar di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah rahmatullah, umumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali salat subuh dan beliau bermimpi di malam hari, maka beliau senantiasa menyampaikan mimpinya kepada para sahabat, imma busyra wa nadhiran. Apakah sebagai bentuk kabar gembira kepada para sahabat ridwanullah jami'an, atau sebagai bentuk peringatan kepada para sahabat akan sebuah peristiwa dan keadaan fitnah yang akan terjadi yang menimpa kaum muslimin. Sehingga jamaah rahmatullah, bahasanya amalan yang dilakukan oleh Bilal ibn Abi Rabah radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah amalan yang sudah ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Bilal merutinkannya. Merutinkan ya, komitmen konsisten dengan amalan tersebut. Dan ini adalah merupakan nasihat buat kita semuanya yang ditegaskan oleh para ulama berdasarkan hadis ini, bahwasanya hendaknya seorang muslim itu memiliki amalan yang dia rutinitaskan, yang sering dia komitmenkan di dalam kehidupannya sehari-hari dan jangan dia tinggalkan. Walaupun amalan itu mungkin dianggap sepele, karena boleh jadi amalan inilah yang dilakukan yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahmatullah, sebenarnya ibu ini tidak lengkap dalam menyampaikan pendalilan. Dia hanya mengatakan tajdidul wudu, yaitu memperbaharui wudu dan terus menerus. Padahal seharusnya adalah Bilal setiap kali beliau berhadas, maka beliau kemudian kembali berwudu, dan kemudian setelah wudu melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini yang seharusnya lengkapnya. Namun ibu ini hanya mengatakan tajdidul wudu. Jadi alhamdulillah jamaah rahmatullah, dari lisannya saja ibu ini sudah salah menjelaskan dan tidak utuh dalam menjelaskan pendalilan. Baik. Maka para ulama mengatakan yustahabbu liman tawadda'a ay yusalli rak'ataini aqaba faraghihi minal wudu. Dianjurkan, disunnahkan bagi orang yang sudah melaksanakan mengambil air wudu itu salat 2 rakaat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda. Ini dia. Jadi tajdidul wudu, kemudian salat 2 rakaat setelah wudu adalah merupakan sunnah Nabi SAW. Itu bukan amalan bid'ah. Jadi juga salah kaprah bahwasanya kaedahnya orang-orang Salafi Wahabi itu kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kaedah yang agung ini tidak lain dan tidak bukan terambil dari sunnah Nabi SAW, hadis Nabi SAW.
Dan umumnya kaidah yang disebutkan oleh para salafiyun yang digelari oleh mereka wahabiyun, itu kita mengambil kaidah tersebut istimbatnya adalah dari Quran, imma dari Quran maupun sunnah Nabi SAW. Jadi tidak asal buat kaidah. Jadi kalau Anda merendahkan kullu bid'atin dhalalah, ini kaidah batil, maka Anda telah menghinakan dan merendahkan sunnah Nabi SAW. Sehingga zaman rahmatullah, jangan pernah kita tertipu dengan penampilan zahiriyahnya, namun pada hakikatnya mereka ini adalah ahlul bid'ah yang ingin melestarikan, yang ingin terus-menerus mengembangkan amalan-amalan bid'ah, ritual-ritual bid'ah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min ahadin yatawadda'a fayuhsinul wudu'a wa yusalli rak'ataini yukbila biqalbihi wa wajhihi alaihima illa wajabat lahul jannah. Rawahu Muslim. Subhanallah, Masya Allah, hadis ini sangat luar biasa. Tidaklah salah seorang berwudu, kemudian memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudunya, kemudian sholat 2 rakaat setelahnya dengan hati, dan dia memperhadapkan dengan hati dan wajahnya, artinya dia khusyuk, dia tunduk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lain dan tidak bukan balasannya dia harus mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah keutamaan yang besar. Apakah Bilal hadis ini tidak sampai kepadanya sehingga dia melakukan amalan-amalan baru, amalan-amalan bid'ah? Tentunya tidak, zaman rahmatullah. Itu para sahabat ridwanullah jami'an adalah orang yang tidak mau melakukan, mengerjakan sesuatu dan melafazkan sesuatu kecuali sesuatu itu ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan orang yang yang lancang melakukan sesuatu tanpa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya, ketika sahabat perjanjian Sulhul Hudaybiyah, Nabi SAW mengutus sahabat Utsman untuk bernegosiasi, berdialog dengan kafir Quraisy agar mereka diizinkan untuk melaksanakan umrah ya pada tahun berapa Hijriah ya? 6 kalau salah Hijriah, yang dimana pada saat itu Utsman yang diutus oleh Nabi SAW untuk bernegosiasi, melaksanakan dialog antara kafir Quraisy. Maka orang kafir Quraisy ini mengatakan, adapun tahun sekarang, maka kami tidak akan mengizinkan Muhammad dan sahabatnya untuk melaksanakan umrah. Tapi kalau kamu mau umrah wahai Utsman, silakan kamu umrah dahulu. Adapun Muhammad dan sahabatnya yang lainnya, maka mereka tidak akan kami izinkan. Apa kata Utsman radhiyallahu taala anhu? Saya tidak akan pernah melaksanakan umrah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah. Coba lihat zaman rahmatullah, betapa para sahabat ridwanullah jami'an sangat memuliakan dan menghormati Nabi SAW. Mereka tidak pernah mendahului Nabi SAW dalam melakukan perbuatan apapun itu, ibadah apapun itu. Kemudian juga ketika Nabi SAW diizinkan melaksanakan awal-awal tahun Hijriah, Nabi SAW melaksanakan para sahabat melaksanakan umrah, maka mereka enggan untuk melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Karena kebiasaan sa'i antara Safa dan Marwah ini memang sudah ada syariatnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan dilestarikan oleh orang-orang jahiliyah dahulu, kafir Quraisy. Dan ketika mereka ingin sa'i antara Safa dan Marwah, mereka kemudian merasa berat melaksanakannya karena mereka menganggap bahwasanya ini kebiasaan jahiliyah. Sementara ajaran Nabi SAW itu senantiasa menyelisihi amalan-amalan jahiliyah. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah." Sehingga setelah mereka tahu bahwasanya ini adalah merupakan di antara ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Coba lihat zaman Allah. Kemudian yang ketiga, ketika perjanjian Sulhul Hudaybiyah yang telah ditandatangani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tahun itu tidak boleh Nabi SAW melaksanakan haji bersama dengan para sahabatnya. Dan mereka harus kembali ke kota Madinah. Maka para sahabat pun kecewa. Dan kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk mencukur rambut mereka dan menyembelih kambing-kambing mereka sebagai dam, karena tidak melaksanakan umrah, pengganti umrah yang mereka batal melaksanakan umrah pada tahun tersebut. Namun para sahabat tidak melakukannya, sehingga dinasihatkan oleh salah seorang istri Nabi SAW
untuk Nabi SAW melakukannya terlebih dahulu. Dan Masya Allah jamaah rahmatullah, para sahabat sebenarnya bukan berarti membangkang dari perintah Nabi SAW, tapi mereka mengharapkan bahasanya siapa tahu ada perubahan perjanjian yang dilakukan oleh Nabi SAW, negosiasi yang dilakukan Nabi SAW terhadap orang kafir Quraisy agar mereka bisa melaksanakan umrah pada saat itu juga, karena jauh perjalanan telah mereka laksanakan. Namun ternyata Nabi SAW tidak mengubah perjanjian tersebut, tetap perjanjian tersebut ditekan oleh Nabi SAW, sehingga Nabi SAW keluar dari tendanya dan memanggil tukang cukurnya, dan kemudian beliau mencukur dan memotong kambing beliau SAW, sehingga para sahabat berbondong-bondong melakukan hal tersebut. Coba lihat jamaah rahmatullah, bagaimana para sahabat ridwanullah jami'an itu sangat antusias mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda hanya banyak di antara manusia di zaman kita sekarang ini, kaum muslimin yang jahil, atau mereka sudah tahu tapi mereka tetap ngotot melaksanakan amalan bid'ah tersebut karena mungkin di sana ada dunia, ya, ada kebanggaan tersendiri bagi mereka melaksanakannya karena mereka mungkin sudah diangkat sebagai tokoh masyarakat dan sebagainya. Mereka kemudian melestarikan amalan-amalan bid'ah yang tidak ada pendalilannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu memang jamaah rahmatullah, dalam video yang lainnya kita sudah tegaskan bahwasanya memang ahlul bid'ah itu di dalam melestarikan amalan bid'ahnya, maka mereka selalu menjadikan hadis-hadis dhaif dan lemah ataupun hadis-hadis munkar sebagai pendalilan mereka. Taib, kalaupun mereka menggunakan hadis yang sahih, ya, sebagaimana tadi sahabat Bilal ibn Abi Rabah ini, tapi pada hakikatnya hadis sahih ini adalah untuk apa ya? Menghancurkan amalan-amalan bid'ah itu mereka sendiri. Seperti mereka mengatakan, apakah kita akan menuduh sahabat Bilal itu melakukan bid'ah? Di mana sahabat Bilal ini setelah wudu melaksanakan sholat 2 rakaat. Apakah kita mengatakan bahwasanya sahabat Bilal ini melakukan amalan bid'ah? Padahal zaman rahmatullah, apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal ibn Abi Rabah radhiyallahu ta'ala anhu itu ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak seperti yang dikatakan oleh emak-emak ini, ya. Jadi kita tidak boleh tertipu dengan penampilan, tapi kita lihat akidah dan pemahamannya. Sebagaimana teroris itu jenggotan, cingkran, tapi mereka memiliki akidah pemikiran khawarij yang suka menghalalkan darah kaum muslimin. Jadi kita tidak melihat penampilan zaman rahmatullah. Walaupun penampilan secara zahir ini sangat juga ditekankan, dituntut menjaga kebersihan, menjaga jenggot dan sebagainya, jilbab cadangan bagi para akhwat, namun kita lihat juga isinya. Jangan sampai isinya lebih fatal, ya, rusak karena apa? Pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa nahwa wudu'i hadza, thumma qama fa raka'a rak'ataini, la yuhaddith fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa, ya, yang berwudu sebagaimana wuduku. Jadi Utsman itu mengajarkan cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para tabi'in. Kemudian dia berdiri melaksanakan salat 2 rakaat. Dan dia tidak berbicara yang lainnya, ya, kecuali dia langsung melaksanakan sholat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka 2 hadis ini jamaah rahmatullah sudah cukup bagi kita semuanya, bahwasanya sahabat Bilal ini tidak melakukan amalan bid'ah, tapi amalan yang sudah ada tuntunannya dan sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 kesimpulan. Yang pertama, yang kita sebutkan tadi, bahwasanya sahabat Bilal tidak melakukan amalan bid'ah. Apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal ini ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau kemudian merutinitaskan, mengistiqomahkan amalan tersebut, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada sahabat Bilal ibnu Abi Rabah terhadap surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jamaah rahmatullah, bahwasanya kaidah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ini adalah kaidah yang agung untuk memberangus dan memberantas amalan-amalan bid'ah. Sehingga kalau ada orang, ya, sedikit-sedikit melakukan amalan bid'ah, ya hantam dengan kaidah ini. Sedikit-sedikit melakukan amalan bid'ah, ya hantam kaidah ini.
kalau mereka mengatakan ente ini Salafi Wahabi sedikit kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, bilang saja karena ente sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit amalan bid'ah, terus-menerus melakukan amalan bid'ah, maka hantamannya adalah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis yang sangat agung yang kemudian dijadikan kaidah para ulama untuk memberantas dan memberenggus semua amalan-amalan bid'ah berkaitan dengan akidah dan amaliyah. Kemudian yang ketiga, jamaah rahmatullah, para sahabat itu adalah orang yang sangat antusias melaksanakan ibadah yang diisyaratkan oleh Nabi SAW, dan mereka tidak pernah mendahului Nabi SAW. Andaikan pun yang ketiga ini, yang keempat ini kita katakan, Bilal ini melakukan sesuatu amalan yang belum dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka lihat yang dikatakan oleh Nabi SAW, ya Bilal, amalan apa yang telah engkau lakukan? Pertanyaannya seperti itu, amalan apa yang telah engkau lakukan di dalam Islam? Kenapa Nabi SAW mengatakan, kenapa kamu lakukan amalan itu? Artinya apa, jamaah rahmatullah? Andaikan amalan ini, ya, kita katakan memang amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, pasti Nabi SAW tegur Bilal, kenapa kau melakukan amalan tersebut? Tapi Nabi SAW mengatakan amalan apa yang telah engkau lakukan, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW telah mentakrir, mengiyakan amalan Bilal sebagai amalan yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dijadikan hadis. Di mana hadis itu, jamaah rahmatullah, dijelaskan oleh para ulama, huwa kullu ma warada 'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Jadi katakan hadis itu adalah segala perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat Nabi SAW, cara Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, amalan apa yang telah engkau lakukan, menunjukkan takrirnya Nabi SAW, dan itu ada banyak perbuatan para sahabat yang ditakrir oleh Nabi SAW, yang kemudian menjadi pendalilan bagi kita semuanya untuk mengerjakan amalan tersebut. Di antaranya adalah adzan. Ya, adzan itu para sahabat bermimpi, di antaranya Umar, yang kemudian menyampaikan Nabi SAW, kemudian ditakrir oleh Nabi SAW. Maka demikianlah jamaah rahmatullah, ya, kita sedikit meluruskan dan terus akan meluruskan, menyampaikan syubhat-syubhat dari orang-orang yang melakukan amalan-amalan kesyirikan atas nama Islam, melakukan amalan-amalan bid'ah atas nama Islam, agar apa, jamaah rahmatullah, kita semuanya bisa terjaga dari amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, dan menyelamatkan generasi kita dari orang-orang seperti ini. Jadi terbalik sebaliknya, ya. Dia mengatakan tadi kita menyelamatkan generasi kita dari paham Salafi Wahabi ini yang suka mengkafir-kafirkan. Hati-hati. Sahabat ahli sunnah wal jamaah, para salafiyun yang antum gelar Wahabi, tidak pernah mengkafirkan kaum muslimin secara tunjuk hidung. Ini juga salah, ente keliru. Ya, ahli sunnah wal jamaah, para salafiyun itu menjelaskan secara global, secara umum, siapa yang melakukan amalan kesyirikan maka hati-hati jatuh ke kesyirikan. Siapa yang melakukan amalan bid'ah, hati-hati menjadi ahlul bid'ah. Itu secara umum kita jelaskan. Adapun menunjuk hidung itu perlu pendetailan lagi. Apakah benar dia tidak ada kebodohan padanya? Apakah dia benar-benar melakukannya karena tidak ada keterpaksaan di atas ilmu? Maka baru terjatuh vonis. Adapun kemudian menunjuk hidung satu-satu orang melakukan amalan syirik langsung jatuh kepada kufuran, maka ini berat, jamaah rahmatullah, perlu dirinci. Sehingga kita menjelaskan itu secara umum saja, secara global, sebagaimana konteks pendalilan Quran dan Sunnah Nabi SAW, tanpa kemudian kita menunjuk-nunjuk hidung. Tapi secara umum kita jelaskan hal seperti itu. Bagaimana kerusakan kesyirikan, kerusakan amalan bid'ah, dan kerusakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan beralih kepada menjelaskan amalan-amalan atau pemikiran-pemikiran syubhat yang aneh bin ajaib dari orang-orang yang menyimpan dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Hadza wallahu alam bissawab.